Selamat pagi, Ibu. Udah. Ya, pagi Bu, dengan siapa ya? Apakah benar ini dengan Bu Clara dari Kelurahan Mulyorejo? Iya Bu, betul. Saya RT dari Kelurahan Mulyorejo. Baik, Bu. Saya Elan, petugas tracing dari Puskesmas. Ingin mengonfirmasi bahwa terdapat warga Ibu yang dilaporkan terkonfirmasi COVID-19. Kalau boleh tahu siapa ya Bu? Menurut laporan, warga Ibu yang terkonfirmasi atas nama Tuan Duduk dan Ibu Titin yang beralamat di Jalan Pati, nomor 9 RT 2 RW 5. Apakah benar, Bu, ada warga yang bernama seperti itu? Iya Bu, benar. Itu warga saya. Oh, baiklah, Ibu. Kami dari petugas kesehatan ingin melakukan tracing atau pelacakan kepada warga Ibu tersebut. Nanti mohon kerjasamanya ya, Bu. Iya Bu, boleh. Bila Ibu nanti butuh bantuan, saya dan warga juga siap untuk membantu. Oh iya Bu, terima kasih. Nanti juga kami minta bantuan ke Ibu supaya bisa memberikan pengertian kepada warga lain agar tidak terjadi stigma negatif kepada warga yang terkonfirmasi COVID-19. Karena bagaimanapun mereka harus membutuhkan dukungan dari kita. Ya Bu, nanti akan saya bimbing warga-warga saya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Dengan siapa ya? Perkenalkan Ibu, saya Elan, petugas dari Puskesmas Kelurahan Mulyorejo. Saya adalah petugas pelacakan kontak erat COVID-19. Apakah benar ini dengan Bu Titin? Kami mendapatkan laporan bahwa virus COVID-19. Iya, benar Ibu. Kenapa ya? Baik Bu, mohon maaf guys sebelumnya. Saya akan menyampaikan maksud dan tujuan saya menelpon bahwa saya ingin melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait kondisi Bapak dan Ibu dan mengetahui siapa saja yang telah kontak dengan Bapak dan Ibu beberapa hari ini. Kemudian nanti bagi yang kontak erat itu bagaimana dia melakukan isolasi mandiri. Nah, semua pembicaraan ini tidak akan dibagikan dan disebarluaskan kepada orang lain ataupun keluar puskesmas. Iya, Gimana, Bu. Bu? Iya, Bu. Baik, Baik. Bu. Saya akan minta waktunya sekitar 10-15 menit untuk melakukan wawancara ini. Apakah Ibu Titin dan Bapak bersedia saat ini? Iya, Bu. Boleh, silakan. Tapi saya izin ya untuk speaker ya buat suami saya juga biar sekalian mendengarkan. Oh iya Bu, terima kasih benar sekali. Benar sekali Bu, Ibu harus mendengarkannya ke Bapak. Baik, sebelumnya Ibu boleh menyebutkan kembali nama lengkap terlebih dahulu, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal sesuai KTP ya Bu. Begitu juga untuk Bapaknya. Ya. eh, Nama saya Titin, tempat tanggal lahir 21 Mei 79. Alamat saya di Jalan Pati nomor 9 RT 2 RW 5. Selanjutnya Bapak ya Bu. Ya, nama lengkap saya Gugu, tanggal lahir 16 Mei, alamatnya sama dengan istri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.
Apakah benar Bapak dan Ibu juga sudah melakukan tes PCR di Puskesmas Mulorejo Iya, Bu, Sudah, Bu. sudah. dan sudah tahu hasilnya ya Bu Pak? Sudah, Bu. Sudah. Baik, saya ingin menanyakan juga, sejak kapan Bapak dan Ibu merasakan tanda dan gejalanya? Kurang lebih 3 hari yang lalu. Ya, tepatnya setelah kami pulang dari luar kota, Bu. Oh iya. Di sini juga saya akan memandu Bapak dan Ibu dalam menyampaikan informasi. Nanti saya akan mengisi di formulir terkait pelacakan kontak COVID-19. Nah, formulir ini akan mengidentifikasikan juga data diri dan pelacakan kontak erat yang terkait. Mohon bantuannya ya Bapak dan Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu, saya siap Saya siap membantu. membantu. Baik, tadi nama lengkapnya sudah. Untuk sekarang saya akan menanyakan terkait kontak erat. Sebelumnya di rumah Ibu tinggal dengan siapa ya Pak? Dengan Ibu? Saya, suami saya, dan anak saya, Bu. Oke Bu. Anaknya nama lengkapnya siapa ya Bu? Nama lengkapnya Budi. Umurnya 17 tahun, Bu. Ya, baik. Alamatnya sama ya Bu ya? Ya, sama, Bu. Oke. Selain itu, selama beberapa hari ini, kurang lebih 3 hari sebelumnya ini, apakah Bapak dan Ibu melakukan kontak dengan orang lain selain anaknya, Bu? Dalam hari ini tidak. Berarti Bapak dan Ibu selama 3 hari ini tidak pergi bekerja ya Bapak dan Ibu ya? Ya, benar, Bu. Baik. Apakah Bapak dan Ibu juga pernah kontak dengan petugas medis yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau sesuai dengan yang standar? Kontak, Bu. Tapi petugasnya pakai APD lengkap. Iya kan, Pak? Ya, benar, Bu. Baik. Apakah Bapak dan Ibu dianjurkan untuk isolasi di rumah oleh petugas puskesmas? Sudah kok, Bu. Sudah Sudah, kok. dianjurkan. Oh, sudah ya, Bu. Jika Ibu sudah melakukan isolasi mandiri di rumah, apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui prosedur dari pelaksanaan isolasi mandiri tersebut? Jadi, kebetulan rumah kami kan lantai 2. Jadi anak kami yang di lantai atas, sedangkan saya dan istri di lantai bawah. Di lantai juga ada kamar mandinya. Seperti itu kan, Bu? Ya, Bu. Hanya sebatas itu saja yang sudah kami lakukan. Baik. Apakah Ibu dan Bapak juga sudah paham mengenai COVID-19 ini? Belum seberapa mengetahui sih, Bu. Hanya saja saat ini gejala saya tidak bisa mencium bau dan merasakan saja. Ya, Bu. Hanya mengetahui sedikit-sedikit saja. Baik, saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait COVID-19. Jadi COVID-19 merupakan penyakit saluran pernapasan menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-19. Untuk tanda penyakit ini, selain yang dijelaskan oleh Bu Titin, ada lagi yaitu demam, batuk, lemas, nyeri tenggorokan, bahkan sesak napas. Kemudian bisa juga nyeri seluruh badan. Penyakit ini bisa dikatakan penyakit yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Karena virus ini juga dia menyebar melalui percikan ludah atau bersin atau baktub yang bisa langsung masuk ke tubuh kita jika kita tidak mencuci tangan, seperti kita memegang mata, hidung atau mulut. Nah, melalui cairan mata, hidung dan mulut dia akan menyebar. Apabila ada orang yang mengalami gejala tersebut, maka perlu dilakukan tes swab
PCR guna untuk memastikan apakah orang tersebut sudah terinfeksi bila ia dinyatakan terkonfirmasi. Maka diwajibkan untuk isolasi mandiri, kemudian akan dipantau oleh petugas kesehatan setempat. Seperti itu. Sejauh ini apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Iya, Bu. Insya Allah saya paham. Alhamdulillah sudah paham. Baik, apa ada yang ditanyakan lagi, Bu? Mungkin untuk saat ini belum ada, Bu. Selanjutnya, nanti kami akan hubungi Bapak dan Ibu kembali. Nah, saya ingin konfirmasi lagi, apakah nanti kami akan menghubungi telepon yang sama? Ya Bu, terima Iya, Bu. kasih. Kami bersedia. Baiklah, nanti kalau Ibu dan Bapak ada pertanyaan, bisa menghubungi di nomor kami 112 ya. Iya, Bu. Baik, terima Terima kasih. kasih. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat Selamat siang, Bu. siang. Selamat pagi, Bu Dinela. Selamat pagi, Bu Nana. Bu, saya dengar kabar kalau Tuan Yang benar saja, Bu. Dapat info dari mana? dan beritanya itu udah menyebar di mana-mana loh, Bu. Masa belum tahu sih? Wah, saya belum tahu, Bu. COVID ini bukannya bahaya ya? Terus harus isolasi mandiri juga kan? Iya, Bu. Makanya Tuan G sama keluarganya juga lagi isolasi mandiri semua di rumah. Pantes ya, udah lama nggak kelihatan. Iya, benar banget, Bu. Saya jadi takut. Ya udah, Bu, kalau gitu jangan dekat-dekat keluarga Tuan G dulu. Takut tertular saya. Setuju, Bu. Kita harus jaga diri untuk menghindari bersosialisasi dengan keluarga Tuan G dan Nyonya. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Selamat pagi, Bu RT. Sedang apa nih Ibu-Ibu di sini? Gini, Bu, saya mau tanya tentang berita yang udah beredar di masyarakat sekitar ya, Bu, mengenai keluarga Tuan G dan Nyonya T yang katanya terserang virus COVID-19. Itu benar nggak ya, Bu? Iya, Ibu, benar. Saya kok jadi ngeri ya, Bu. Berarti mulai sekarang kita harus waspada dulu, Bu. Jangan dekat-dekat dengan Tuan Ki dan keluarganya. Nanti kita bisa tertular loh, Bu. Jangan begitu, Ibu-ibu. Kita harus tetap berkomunikasi dengan keluarga Tuan G dan Nyonya T. Akan tetapi, untuk sementara ini, kita harus menjaga jarak dulu dengan keluarga Tuan G, karena keluarga Tuan G sedang sakit. Tapi virus itu kan berbahaya, Bu. Kita bisa tertular nanti. Iya, benar, Bu. Kenapa kok nggak dibawa ke rumah sakit aja ya, Bu? Biar aman gitu. Memang benar, Bu, berbahaya. Tapi kami kemarin melakukan sosialisasi di kelurahan mengenai orang dengan COVID-19 dan petugas kesehatan menjelaskan bahwa COVID-19 bisa tertular melalui percikan ludah. Dan orang yang terkena COVID-19 bisa melakukan isolasi mandiri sampai dengan 14 hari. Bila gejalanya memburuk, baru dirujuk ke rumah sakit. Jadi begitu, Ibu-ibu. Ya, Bu, benar. Kita juga sudah bekerja sama dengan pihak Puskesmas mengenai Tuan G dan Nyonya T. Jadi Ibu-ibu tidak usah khawatir. Tetap tenang ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.
Wah, kebetulan nih ada Ibu Ella dari Puskesmas. Iya, Bu, benar. Ada yang bisa dibantu? Begini Ibu, bisa dijelaskan bagaimana kalau ada tetangga kita yang terkena COVID-19 ya, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai warganya? Betul, Bu. Kita takut kena juga, apalagi kan rumah kita juga nggak jauh dari rumah Nyate. Oh, begitu, Bu. Baik. Perkenalkan, saya Elan, seperti yang Ibu RT bilang tadi ya. Saya petugas dari Puskesmas, akan memberikan sedikit informasi kepada ibu-ibu sekalian. Apa yang harus dilakukan bila ada tetangga yang terkonfirmasi COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, yang paling penting adalah jangan panik, karena panik bisa menyebabkan kekebalan tubuh kita menurun, sehingga bisa juga akan mudah tertular suatu penyakit, khususnya COVID-19 ini. Kemudian membatasi diri ya ibu-ibu ya, kurangi interaksinya secara fisik terhadap masyarakat atau tetangga sekitar, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kita nggak boleh kumpul-kumpul sama tetangga dulu ya, Bu, untuk sekarang. Iya Bu, benar. Jadi nggak kumpul-kumpul dulu ya selama masa pandemi ini. Seperti kepada tetangga atau masyarakat sekitar, tidak memberikan stigma negatif terhadap warga atau orang di sekitar kita yang sementara terkonfirmasi COVID-19. Seharusnya kita memberikan dukungan dan empati kepada mereka. Dan kita selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan juga yang paling penting adalah menerapkan protokol kesehatan 5M. Apakah ibu-ibu sudah mendengarkannya dan menerapkannya dalam keseharian ibu-ibu? 5M itu apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Jadi 5M itu, yang pertama selalu mencuci tangan di air mengalir dan sabun. Kemudian membilasnya dengan bersih. Memakai masker. Kemudian menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter. Kemudian menjauhi kerumunan. Seperti yang dikatakan tadi ya Bu-Ibu ya, kurangi kumpulnya. Dan yang terakhir ini adalah mengurangi mobilitas. Jangan berpergian dulu untuk sementara waktu. Di rumah saja, bila tidak ada kepentingan yang mendesak. Kemudian saya berharap kepada ibu-ibu yang bertetangga dengan Tuan G dan Nyonya T untuk membantu mengawasi dan memperhatikan mereka yang sedang isolasi mandiri di rumah jika mereka ada yang melanggar protokol kesehatan seperti keluar dari rumah. Nah, saya harap ibu-ibu bisa segera mengingatkan dan bisa melaporkan ke Satgas COVID, yaitu RT setempat. Nah, seperti itu ibu-ibu, bagaimana? Apakah ada yang kurang jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas, Ibu. Nah, jadi ibu-ibu tidak usah khawatir ya, dengan protokol kesehatan yang tepat, maka kita akan terhindar dari penyakit ini. Mari kita berjuang bersama agar wabah ini segera berakhir, nggih ibu-ibu. Terima kasih Bu sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sama-sama Bu RT, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan. Saya pamit dulu ya ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Pagi. Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Ini dengan petugas Puskesmas, Bu, Ibu Elan dari Puskesmas. Gimana Bu keadaan Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah, keadaan saya semakin hari semakin baik berkat obat yang diberikan dari Puskesmas, Bu. Vitamin.
Alhamdulillah baik juga. Oh, alhamdulillah ya, Pak dan Ibu. Hari ini saya bertujuan untuk menanyakan tentang kondisi anak Ibu. Apakah setelah 5 hari ini anak Ibu menunjukkan tanda dan gejala selama melakukan isolasi? Oh, sepertinya enggak ada, Bu. Enggak ada gejala.